ini tambahan ya untuk kalian. Jadi usahakan tintanya tuh yang murah saja. Jadi yang berbahan pigmen murah bisa, ataupun bertinta D yang murah juga bisa. Yang murah tuh yang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, bagi teman-teman sekalian yang baru menonton video saya atau mendapatkan channel saya, jangan lupa untuk subscribe. Bagi teman-teman yang telah menyaksikan beberapa video saya dan bisa bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di share ya, jangan lupa di subscribe juga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang nota ya, tentang nota. Mungkin bagi kalian ada yang mau beralih ke atau mengembangkan usaha ke bidang jasa percetakan, yaitu mulai dari nota. Jadi mungkin ada teman-teman sekalian bingung ya, mau mencetak nota, terus mau menggunakan bahannya, terus juga printernya yang cocok printer apa, tinta dari printer itu bagusnya kayak gimana. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu dari mulai printer. Jadi printer itu ada dua jenis ya, printer laser sama printer inkjet. Adapun laser atau inkjet itu menggunakan bahan baku tinta itu yang berbeda. Adapun laser itu menggunakan serbuk, sedangkan inkjet itu menggunakan tinta cair. Nah, tinta cair ini juga banyak versi ya. Ada yang berbahan air, ada yang campuran minyak ya. Jadi ada beberapa spesifikasi jenis tinta yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Tapi yang kita bahas itu untuk mencetak nota. Nah, yang kita bahas itu yang pertama printer yang kita harus gunakan itu printer inkjet. Nah, adapun printer inkjet yaitu berbahan dasar tinta D bisa ya, tinta D. Adapun menggunakan tinta pigmen juga bisa, tergantung kebutuhan dari kalian yang mau mencetak. Cuman keunggulan tinta pigmen itu hasil cetakannya tahan air, tahan lama ya. Terus kenapa saya nggak merekomendasikan yang menggunakan laser ya, karena supaya kalian tahu mencetak di kertas NCR atau kertas nota atau carbonless ini nih yang membuat umur dari printer itu sangat terbatas dibandingkan kita mencetak kertas HVS biasa. Mengapa demikian? Karena di kertas NCR itu mengandung serbuk karbon yang halus ya. Nah, itu biasanya kertas akan bersentuhan langsung dengan komponen printer. Kalau printer laser itu biasanya dia menyentuh ke drum, nanti kena ke bagian roller charge, terus bagian pemanas, itu kan komponen-komponen yang bersentuhan langsung dengan kertas NCR yang mengandung karbon. Nah, biasanya itu kalau mencetak menggunakan NCR di 200 lembar, 300 lembar itu masih aman. Jadi printer itu masih bisa digunakan, printer laser ya. Ini kita bahas printer laser dulu. Nah, namun nanti di 300 lembar ke atas itu biasanya sudah mulai hilang. Pada sisi-sisi tertentu dari kertas itu akan buram. Itu disebabkan karena partikel-partikel dari karbon yang ada dalam kertas itu dia menempel pada komponen-komponen dari printer laser jet. Nah, jadi itu ya pengalaman saya menggunakan laser jet untuk mencetak NCR itu ya sulit untuk minimalisir untuk segi operasional atau cost-nya, karena spare part-nya itu akan ganti seperti drum, habis itu roller charge ya. Itu juga ya bakal panjang lah, urusannya bakal panjang dan saya tidak merekomendasikan untuk printer laser. Nah, yang kedua kita membahas di printer inkjet. Nah, untuk inkjet ini tipe-tipe printer tertentu yang mungkin saya bisa rekomendasikan untuk dipakai mencetak atau memproduksi nota. Ya,
Kenapa saya bilang demikian? Karena kembali lagi kertas encer ini mengandung serbuk karbon yang tertempel pada kertas ya, pada kertas. Kalau secara kasat mata itu tidak kelihatan ya, tapi nanti kelihatannya itu pada umur printer. Nah, untuk printer inkjet ini juga saya menyarankan menggunakan printer yang murah. Jadi murah, perawatannya juga gampang ya, supaya kalau rusak itu nggak rugi-rugi banget ya. Memang sekarang untuk zaman sekarang banyak teknologi printer menggunakan tinta pigmen dengan kecepatan tinggi dengan harga yang bisa dibilang lumayan fantastis ya, di atas 10 jutaan. Itu sebenarnya bagus ya. Cuman ada hal yang harus kalian ketahui. Biasanya printer inkjet ini mengalami keluhan itu, ini untuk produksi NCR ya, itu di angka 30.000 lembar print. Itu biasanya mulai ada penyakitnya ya. Sorry, suara motor rame. Jadi pengalaman saya menggunakan inkjet itu, head aman ya, terus terang secara jujur saya sampaikan, headnya itu masih aman ya, penariknya juga masih aman, tapi yang bermasalah nanti di roller bagian dalam. Jadi nanti biasanya itu printer akan mengalami loss, jadi dia narik kertas ya, tapi sensornya nggak tahu entah kenapa pasti akan loss, entah itu di sensor atau di roller karetnya, pokoknya bermasalah selalu di situ. Jadi rata-rata yang saya alami seperti itu dalam hal mencetak nota NCR. Makanya saya yang awalnya menggunakan printer inkjet beralih ke laser, kembali lagi ke inkjet. Nah, adapun inkjet yang saya gunakan Epson ya, seri Epson yang ini ya, Epson L1210. Ya karena harganya begitu tidak terlalu mahal ya. Di samping itu juga kalau untuk umur 30 sampai 40 ribu sudah sakit-sakitan ya, bisa kita lepas ya, bisa kita jual lagi dan digantikan dengan printer baru. Jadi intinya kalau untuk cetak NCR, usia printer itu tidak bisa lama dibandingkan dengan usia printer yang dipakai untuk ngeprint dokumen biasa seperti kertas HVS, kertas foto. Jadi nggak bisa selama itu ya. Terus yang kedua kita bahas jenis kertas. Tadi yang pertama printernya yang kita bahas, yang kedua jenis kertas. Jadi jenis kertas NCR itu adapun brand terserah ya, tapi yang jelas NCR itu ada 3, yang top, terus yang middle sama bottom. Adapun top itu warnanya banyak pilihan, adapun middle juga banyak pilihan, terus yang bottom juga banyak pilihan. Adapun yang saya perlihatkan kalian ini cuma 2 play ya, jadi 2 play itu terdiri dari top sama bottom ya, top sama bottom. Tapi kalau misalkan kalian punyanya atau di tempat kalian adanya yang top sama middle, jadi top dijadikan middle dijadikan bottom, itu bisa ya. Jadi selama ya di apa istilahnya yang tersedia di tempat kita itu apa yang intinya bisa digunakan sebagai top dan bottom, itu pakai aja. Misalkan yang ada cuma middle nih ya, berarti kita cari middle putih atau middle kuning. Nah, nanti di bawahnya itu dipakaikan middle juga bisa. Nah, dari intinya itu, dari nota itu kita mesti bikin yang namanya alasnya ya. Jadi alasnya itu kita mesti bikin. Jadi ini alas, kalau saya langsung buatkan untuk sobekannya seperti ini, nanti disobek. Nah, ini jadikan alas ya. Alas itu yang penting biar nggak tembus kemana-mana ya. Kalau misalkan kita pakai yang urutan yang betul kayak top sama bottom kita pakai ya, itu nanti dia nggak akan ketembus ke sebelahnya. Jadi lembar 1, lembar 2, ketiga nggak tembus. Tapi kalau kita pakai semua menggunakan yang middle, maka nanti semua akan tembus sesuai dengan kekuatan kita menekan pena. Nah, jadi kalau kita membuat nota itu jangan lupa harus menyediakan alasnya juga. Umpamakan kita nggak bisa dijadikan satu begini ya,
ya kita nanti lampirkan pada saat sudah selesai atau sudah finishing. Nanti kita masukkan sebagai alasnya gitu. Jadi misalkan sudah rapi begini, nanti baru kita potong kertas untuk alasnya. Ya biasanya pakai buffalo sih, saya pakai buffalo. Nanti dipotong sesuai dengan ukuran ini ya, ukuran nota, langsung kita selipkan itu sebagai alas. Jadi seperti itu yang harus diperhatikan. Adapun mungkin kalau kalian bertanya, ini kertasnya pakai kertas apa yang belakang? Ini menggunakan kertas art karton atau kertas, kalau di apa namanya, di marketplace itu banyak ya. Tulis aja di situ alas nota, kertas alas nota. Itu nanti pilihannya banyak dan harganya itu juga nggak terlalu mahal ya. Kalau nggak salah 19.000, isinya 50 apa 100 gitu. Ukuran folio F4 ya. Jadi seperti itu. Nah, jika kalian mau membuka atau membuat jasa percetakan ya, nota ya seperti itu tadi. Sama ini tambahan ya untuk kalian. Jadi usahakan tintanya tuh yang murah saja. Jadi yang berbahan pigmen murah bisa, ataupun bertinta D yang murah juga bisa. Yang murah tuh yang gimana? Yang pakai yang literan. Kalau saran saya tuh pakai yang literan. Brandnya terserah apa saja ya. Mau pigmen mau D, itu beli yang literan aja karena itu murah. Dan bisa menekan biaya kos dalam membuat nota. Jadi kita jualnya juga nggak terlalu mahal gitu. Terus kalau kalian mau tanya gimana bang menentukan harga itu terserah sih sebenarnya. Harga itu terserah. Jika istilahnya di situ kalian sudah bisa dapat untung, ya silahkan diambil, silahkan ditetapkan harga yang terbaik ya. Karena kita juga harus memperhitungkan biaya printer, karena printer ini pasti akan rusak ya. Di atas 20.000 pasti nanti akan mengalami trouble. Di samping itu juga biaya tinta. Kalau tinta untuk yang literan itu kosnya sekitar 1-2 rupiah per lembar F4. Jadi itu murah. Ya mungkin itu sedikit video dapat yang saya bagikan. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.